pimpinan dan Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan mengulang tadi data yang sudah disampaikan oleh Pak Iwan, bahwa dari kebutuhan secara nasional, memang formasi yang ditetapkan di 2021 itu masih sangat jauh dari harapan. Karena itu tugas kami adalah mempelajari isu-isu apa yang barangkali perlu kita perbaiki di dalam proses rekrutmen 2022. Pertama, tadi formasi yang belum seperti yang diharapkan. Yang kedua adalah daerah-daerah 3T sama sekali itu tidak ada peminatnya. Jadi lebih dari 117.000 formasi di daerah 3T itu tidak ada pelamarnya. Berarti ini persoalan yang juga mesti kita selesaikan. Dan yang ketiga, kita walaupun sudah dilarang sejak tahun 2005, masih aja Pemda quote and quote nakal merekrut tenaga honorer karena kebutuhannya ada di sana barangkali. Jadi kita tentu tidak bisa menutup mata dari kenyataan di lapangan bahwa ada guru-guru honorer kita yang sudah mengabdi sekian lama, dan tentu ini perlu kita carikan solusinya. Mengingat mandat dari PP 49 itu 2023 diharapkan tidak ada lagi tenaga honorer. Karena Undang-Undang ASN menyatakan ASN itu hanya ada PNS dan P3K. Jadi ini adalah isu-isu yang kami coba highlight yang mestinya kita selesaikan bersama. Dari tahun ke tahun sebetulnya diberikan kesempatan kepada tenaga honorer ini untuk ikut seleksi, tetapi selalu saja banyak yang tidak berhasil lulus seleksinya. Kemudian kita turunkan passing grade-nya dari waktu ke waktu, dan passing grade itu sudah sangat rendah sekali. Akibatnya adalah bisa jadi kita akan mendapatkan tenaga guru yang kualitasnya makin lama makin rendah, hanya untuk mengakomodir bagaimana caranya tenaga honorer bisa lulus. Dan ini tentu perlu kita lihat dampak jangka panjangnya secara nasional. Karena itu kami mencoba mengusulkan perbaikan rencana rekrutmen 2022 terkait dengan hal ini, mudah-mudahan bisa menyelesaikan beberapa persoalan yang tadi kami highlight. Pertama, terkait dengan penetapan kebutuhan. Selama ini memang diusulkan oleh Pemda, ditetapkan oleh Kemenpan RB. Padahal secara nasional, tentu helikopter view-nya dimiliki oleh teman-teman di Kemendikbudristek dan Kemenak dalam hal ini untuk guru agama. Karena itu kami sudah sepakat untuk tahun ini, penetapan formasi itu memberikan ruang kepada Kemendikbudristek untuk memberikan jumlahnya sepanjang anggarannya bisa disetujui oleh teman-teman di Kementerian Keuangan. Dan tadi sudah disampaikan, sudah disediakan sebetulnya anggarannya sesuai dengan kebutuhan itu. Itu yang pertama. Jadi walaupun nanti Pemdanya hanya mengusulkan 10, kalau Kemendikbud merasa di situ butuh gurunya 100, ya kita akan tetapkan formasinya 100 karena anggarannya sudah disediakan begitu. Itu yang pertama, Ibu Pimpinan. Yang kedua, kita harus membedakan proses seleksi guru-guru honorer yang sudah mengabdi sekian tahun dengan rekrutan baru. Jadi di mana-mana tentu kita melihat bahwa tenaga honorer ini sebetulnya kita bisa verifikasi apakah mereka bisa lanjut atau tidak. Karena selama ini kita juga bertanggung jawab untuk menyatakan mereka itu kinerjanya baik atau tidak. Tetapi ya, kita tidak bisa mencari ini salahnya siapa. Faktanya adalah mereka sudah mengajar, anak yang dididiknya lulus, naik kelas, dan kita tidak pernah menyatakan mereka kualitasnya jelek. Jadi kami dengan Kemdikbud sudah menyiapkan proses verifikasi saja untuk mengganti proses seleksi yang berupa tes yang sama seperti rekrutmen yang lainnya. Jadi kita akan membedakan proses rekrutmen dari guru yang sudah mengajar sebagai honorer, kalau nggak salah 3 tahun lebih ya Pak Iwan ya, kita udah sepakati tahunnya, tinggal diverifikasi, dan proses seleksinya kita akan bedakan dengan rekrutmen baru. Itu pembahasan yang kami lakukan di Panselnas. Kemudian yang ketiga adalah pada saat kita nanti membuka formasi untuk rekrutmen baru, itu kalau bisa tidak lagi langsung attach ke formasi sekolah dan guru tertentunya. Karena kita akan mengalokasikan penugasan lulusan-lulusan baru itu ke 3T. Kalau perlu justru lulusan-lulusan terbaiknya yang akan kita taruh di 3T tadi.
agar kualitas guru kita di sana juga semakin baik. Tetapi tentu kami harus menyiapkan skim insentif atau benefitnya, dan kemudian juga mekanisme mobility-nya setelah 2 atau 3 tahun mereka kemudian ditarik untuk ditempatkan di tempat referensinya mereka. Jadi kita ingin penempatan itu diatur oleh negara karena ini adalah kebutuhan negara. Jadi orang tidak bisa hanya melamar ke tempat tertentu. Di mana-mana rekrutmen itu ya tugasnya pemberi kerja untuk menempatkan. Tetapi khusus honorer kita prioritaskan adalah di sekolah induknya. Jadi kita bedakan proses rekrutmen antara honorer dengan rekrutmen baru. Kami kira itu 3 hal breakthrough yang kami sudah sedang diskusikan untuk kami siapkan draft Permenpan RB-nya, Ibu Pimpinan. Pertama tadi terkait penetapan kebutuhannya, tidak lagi hanya oleh Pemda, tetapi juga secara nasional ditetapkan kebutuhan. Kedua, proses rekrutmennya akan kami bedakan antara yang honorer dengan yang rekrutmen baru. Sehingga rekrutmen baru ini passing grade-nya bisa kita naikkan setinggi mungkin, dan bahkan lulusan-lulusan terbaiknya bisa kita tempatkan di daerah-daerah 3T. Dan terakhir, proses penempatan tadi bisa dilakukan oleh kita, tidak hanya oleh pelamar yang sudah menetapkan formasi lamarannya di tempat-tempat tertentu. Kami kira itu tambahan sedikit, Ibu Pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang niat untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui guru ini memang nyata-nyata diakomodasi ya di dalam proses rekrutmen guru yang baru. Ya. Kalau yang sudah lama ya no matter what happen katanya ya. Yang sudah adanya itu bagaimana, atau mau ada kebijakan lain ya bagaimana caranya. Jadi mungkin yang membuat kita kurius selama ini Pak, dari peta yang disampaikan jauh-jauh hari bahwa jumlah guru honorer itu kan 1 juta lebih dikit ya, 1.200.000 berapa gitu. Kemudian yang memiliki keinginan untuk mendaftar ada 925.000. Ya masih ada sisa juga yang nggak mendaftar pasti nih ya. Yang lulus kan jelas statusnya 487 itu. Lah yang nggak lulus ini loh, ada 437.000 itu, kan mereka tetap mengajar karena posisinya itu guru honorer. Statusnya apa ini Pak? Itu yang menjadi pikiran kita menghantui terus. Duh, mereka nggak lolos. Sebagai guru tentu mereka ada harapan. Aku statusku apa ini? Jadi mungkin ini yang datang kepada ini Pak. Harus ada jadi apa dari teman-teman Kemendikbud ini untuk membuat mereka pada tahap berikutnya sedikit demi sedikit jumlahnya bertambah yang bisa lulus. Ada dari Badan Kepegawaian Nasional ada Bapak Suharmen Eskom. Silakan Pak. Namo Buddhaya, Salam. Yang kami hormati pimpinan sidang Komisi 10 dan anggota yang hadir pada siang hari ini, rekan-rekan dari Kementerian Lembaga, ada Kementerian Dikbud, Pak Iwan, Kementerian Agama, ada Pak Muhammad Zain dan Pak Ainun, ada Kementerian Keuangan, Pak Made, teman kami, Pak Putut, ada Kementerian Dalam Negeri, ada Pak Bahri dan Pak Ceko, dan sohib kami Pak Alex dari Kementerian Pan RB. Mengingat sebagian besar dari data tadi sudah disampaikan oleh Pak Iwan, kami cuma ingin melakukan update terkait dengan data yang terakhir, karena data yang disampaikan oleh Pak Iwan kemarin itu posisi 2 hari yang lalu. BKN kemudian melakukan percepatan beberapa hal yang dilakukan, terutama terkait dengan penetapan nomor induk P3K-nya. Mungkin langsung slide 11, oke.
kami ingin kembali sedikit flashback mengenai pelaksanaan seleksi P3K guru ini. Di tahap 1 jumlah peserta yang mengikuti seleksi itu sebanyak 608.877 orang. Dan dari tahap 1 ini yang lulus seleksi itu sebanyak 173.723 orang. Di antaranya ada 14.871 orang itu tidak hadir. Kemudian di tahap 2 yang mengikuti... Datanya berbeda dengan Kemendikbud ya Pak ya? Kenapa Bu? Datanya kok berbeda? Yang mana Bu? Yang tahap pertama kan ada 608. Kemudian tahap kedua 604. Iya. Itu berarti totalnya kan ada 1,2. Ini sebagian dari tahap 1 juga ikut tahap 2 karena di aturannya itu orang yang tidak lulus di tahap 1 itu bisa mengikuti kembali di tahap 2. Tapi totalnya tetap sama dengan totalnya yang tetap dilaporkan. sama. Baik. Jadi ini dari point of view yang berbeda ya. Betul. Ya, jadi karena kalau yang 418.000 tadi yang tidak lulus di tahap 1 itu dia bisa masuk kembali ikut ujian di tahap kedua. Ya. Iya betul. Ya. Jadi yang lulus di tahap kedua adalah 120.137 orang. Sehingga secara keseluruhan yang lulus seleksi itu adalah 293.860-an tadi yang disampaikan oleh Pak Dirjen GTK. Nah, bagaimana detailnya adalah lanjut slide berikutnya. Ini adalah per kantor wilayah kami ya, penetapannya dari 173.000 terdistribusi di masing-masing kantor regional. Yang belum terisi di formasi tahap 1 ini atau 2021 itu sebanyak 212.392. Ini yang masih belum terpenuhi dari kuota atau dari formasi sebanyak 506.252 formasi. Lanjut. Bagaimana penetapan ini P3K-nya? Kalau tadi Pak Iwan menyampaikan posisinya adalah 103.000 sampai dengan kemarin sore, karena datanya bergerak terus Ibu. Jadi sampai dengan kemarin sore yang sudah ditetapkan nomor induk P3K-nya itu sebanyak 108.963 orang. Itu yang sudah ditetapkan. Dan kemudian memang ada yang berkasnya tidak lengkap karena ini kemudian kami kembalikan ke masing-masing instansi. Dan dari sebanyak itu yang sudah dicetak SK-nya oleh masing-masing instansi di daerah, itu sebanyak 26.486 orang itu sudah dicetak SK-nya oleh instansi di daerah. Untuk di tahap kedua, lanjut slide berikutnya, peserta yang ikut lulus tahap kedua, yang sudah masuk usulannya itu sebanyak 67.606 orang, dan yang sudah ditetapkan nomor induknya itu sebanyak 21.066 orang. Dan yang sudah dicetak SK baru 7.406 orang oleh masing-masing PPK, pejabat pembina kepegawaiannya. Sementara ada beberapa instansi yang sampai saat ini masih belum menyampaikan usulannya. Untuk instansi di tahap 1, ada 66 instansi yang belum menyampaikan usulannya. Mulai dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, itu belum memasukkan usulan untuk penetapan P3K-nya. Kemudian ada Kabupaten Blitar, Ngawi, Bojonegoro, sampai dengan Kota Sorong. Jadi ada 66 instansi yang sudah lulus di tahap 1, tapi sampai sekarang belum menyampaikan usulan untuk penetapan nomor induk P3K-nya. Sementara di tahap kedua, lanjut di slide berikutnya, ini adalah instansi-instansi yang masih belum menyampaikan usulannya, Ibu. Jumlahnya ada sebanyak 184 instansi yang belum menyampaikan usulan kepada kami di Badan Kepegawaian Negara untuk ditetapkan nomor induk P3K-nya. Mulai dari Kabupaten Cilacap sampai dengan ada datanya per kabupaten kotanya, sampai dengan yang terakhir itu adalah pemerintah Kota Sorong untuk yang di tahap kedua. Jadi ada Kota Sorong ada 67 yang lulus dan mereka sudah mengisi daftar riwayat hidupnya, tetapi belum diusulkan oleh Kota Sorong. Itu kira-kira Ibu Ketua beberapa hal atau progres setelah yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen GTK yang posisinya per 2 hari yang lalu, sekarang sudah meningkat jumlahnya
dibandingkan yang sebelumnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.